Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu membangun kehidupan iman kami secara benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 6 dan ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesusahan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang beranggapan bahwa beriman Kristen itu berarti menyangkut hubungan saya secara pribadi dengan Allah. Titik. Jadi ini hanya soal iman saya kepada Allah. Relasi vertikal, itu yang paling utama, itu yang paling penting, dan seringkali kemudian hanya satu-satunya yang penting di dalam membangun iman Kristen. Yang saya kasihi, tentu saja bahwa relasi vertikal antara saya pribadi dengan Allah itu penting, adalah benar. Tetapi itu belum lengkap. Kenapa demikian? Karena iman Kristen bukanlah iman soliter. Tidak ada orang Kristen yang boleh dan bisa mengatakan saya yang penting Kristen. Soliter. Saya tidak membutuhkan yang lain. Saya tidak membutuhkan sesama saya, saudara seiman saya. Itu satu pemahaman yang tidak tepat. Alkitab kita tidak pernah menekankan hal itu. Artinya, relasi vertikal penting, tetapi jangan mengabaikan relasi horizontal. Apa yang kita baca di dalam surat 1 Tesalonika tadi, bagaimana Paulus dan jemaat Tesalonika ini saling merindukan satu dengan yang lain. Tetapi jarak memisahkan mereka, dan oleh karena suatu sebab, maka Paulus tidak dapat berkunjung atau tidak dapat mengunjungi jemaat Tesalonika. Sementara kerinduannya begitu luar biasa besarnya. Di dalam kerinduan yang seolah-olah tak tertahankan itulah kemudian ia mengutus Timotius untuk mengunjungi jemaat di Tesalonika. Dan kemudian Timotius kembali kepada Paulus dan membawa berita yang menggembirakan tentang iman jemaat di Tesalonika, tentang kasih yang dimiliki oleh jemaat Kristen di Tesalonika ini. Dan berita itu sungguh melegakan, menggembirakan Paulus. Terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita katakan dari dua ayat di dalam surat 1 Tesalonika ini? Tulisan Paulus itu menunjukkan betapa antara Paulus dengan jemaat Tesalonika itu mempunyai relasi yang sangat kuat, sangat erat, sangat hangat. Dan keduanya memiliki atau saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga ketika mereka tidak dapat berjumpa secara tatap muka, di dalam diri mereka ada kerinduan yang begitu dalam, ada kerinduan yang begitu hebat. Tidak mungkin disembunyikan, tidak mungkin dihilangkan. Dan oleh karena itu, Paulus mencari cara bagaimana supaya kerinduannya dapat tersalurkan atau terpenuhi atau terpuaskan. Ia mengutus Timotius, dan Timotius kembali dengan kabar yang menggembirakan, yang melegakan, dan itu sedikit banyak mengurangi kesesakan yang dirasakan oleh
Paulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa pandemi, relasi kita dengan sesama kita, dengan saudara seiman kita memang dibatasi. Bahkan ibadah pun harus dihentikan, ibadah tatap muka harus dihentikan, oleh karena itu sangat membahayakan. Virus itu tidak boleh dianggap remeh. Selama berbulan-bulan kita tidak menyelenggarakan ibadah tatap muka, tidak bisa berjumpa secara tatap muka dengan yang lain-lain. Kita tetap dapat beribadah. Kita bersyukur dengan bantuan kemajuan teknologi itu sehingga kita dapat tetap terpelihara iman kita sekalipun kita tidak dapat beribadah bersama-sama. Nah, sekarang pandemi sudah berlalu. Tidak ada satu gereja pun, tidak ada satu jemaat pun yang tidak menyelenggarakan ibadah tatap muka. Semua sudah berangsur-angsur pulih kembali. Tetapi nampaknya ada yang beranggapan bahwa ibadah tatap muka itu tidak penting. Tentu ini tidak termasuk mereka yang oleh karena berbagai kendala yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat mengikuti ibadah secara tatap muka. Yang saya maksudkan adalah orang yang kemudian meremehkan tatap muka tidak penting. Yang penting saya tetap mengikuti ibadah, yang penting saya tetap beribadah dimanapun, di kafe, di rumah, ataupun dalam perjalanan. Yang penting saya ibadahkan dengan Tuhan. Lalu kemudian menganggap bahwa ibadah tatap muka itu tidak penting sama sekali. Bahwa perjumpaan dengan saudara seiman itu tidak penting sama sekali karena yang penting adalah relasi saya dengan Tuhan secara pribadi. Tentu pandangan semacam itu tidak tepat. Apa yang digambarkan di dalam surat 1 Tesalonika itu menunjukkan bahwa relasi perjumpaan dengan saudara seiman itu tetap penting. Menjaga relasi horizontal itu sangat penting. Kenapa? Karena melalui perjumpaan itu Allah bekerja. Baik melalui diri kita maupun melalui saudara-saudara seiman kita. Untuk saling mendukung, saling menghibur, saling menopang. Relasi sosial dengan saudara seiman kita perlu terus dijaga dan dipelihara. Karena melalui perjumpaan itulah Allah berkarya, Allah bekerja. Sama seperti sekalipun Paulus tidak dapat berjumpa, tetapi keinginannya sangat kuat. Dan oleh karena itu berita yang menggembirakan dari Timotius itu melegakan dirinya. Tuhan bekerja baik melalui jemaat Tesalonika maupun juga melalui Timotius. Dan sangat mungkin jemaat Tesalonika pun terhibur dengan kedatangan Timotius yang membawa kabar baik tentang Paulus. Saling menguatkan, saling menopang, saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saudara yang saya kasihi, teknologi memang sudah membantu kita. Tetapi jangan menyalahgunakan teknologi dan kemudian kita mengecilkan bahkan meremehkan arti ibadah, persekutuan, dan perjumpaan bersama dengan orang lain. Kita membutuhkan sesama kita, sebagaimana kita juga membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menerangi pikiran kami, hati kami, dan juga kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.